Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Nadia Safitri dengan NPM 250810801100062. Saya merupakan mahasiswi Universitas Syah Kuala Departemen Statistika. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS Alpro saya, yaitu kalkulator statistika berbasis Python. Nah, penasaran kan bagaimana alur program dan cara pakainya? Simak video ini sampai habis ya. Nah, kita masuk ke sel yang pertama. Di sel yang pertama, kita membuat suatu kelas, yaitu di sini saya membuat kelas kalkulator statistik Haura, yang dimana di dalam kelas ini memuat beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi init. Fungsi ini otomatis berjalan saat objek kalkulator dibuat, gunanya untuk menyiapkan list kosong bernama self dataset Haura. List inilah yang berfungsi sebagai database utama untuk menampung semua angka atau sampel data tunggal yang akan kita hitung nanti. Lalu ada fungsi dataset kosong dan menghapus dataset. Sebenarnya fungsi ini punya logika yang mirip, yaitu mengosongkan kembali list data kita. Lalu ada fungsi tambah dataset. Nah, fungsi tambah dataset ini memanfaatkan perintah append untuk memasukkan data baru ke dalam list. Lalu ada fungsi input data. Fungsi input data menggunakan perulangan for agar penggunanya bisa menentukan sendiri berapa banyak jumlah data yang mau diinput. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data. Pemusatan data di sini ada dua, yaitu mean dan median. Untuk mencari mean, program akan melakukan looping untuk menjumlahkan semua data, lalu dibagi dengan jumlah datanya. Untuk mencari median, data wajib diurutkan terlebih dahulu menggunakan fungsi sorted. Lalu program menggunakan pengkondisian if else untuk mengecek. Kalau datanya ganjil, nilai tengahnya langsung diambil. Tapi kalau datanya genap, dua nilai di tengah akan dijumlahkan lalu dibagi dua. Kita masuk ke ukuran penyebaran data. Yang pertama ada range. Fungsi range dicari dengan melacak nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum menggunakan perulangan. Lalu ada kuartil Q1 dan Q3. Kenapa Q2-nya nggak ada? Karena Q2 itu sama dengan median, yang dimana udah kita cari di pemusatan data tadi. Untuk Q1 dan Q3, rumusnya menggunakan pendekatan letak posisi indeks. Lalu begitu Q1 dan Q3-nya didapat, fungsi IQR tinggal mengurangkan keduanya. Nah, untuk fungsi variance, program akan menghitung selisih kuadrat setiap data terhadap rata-ratanya, lalu dibagi dengan total banyaknya data. Nilai variance ini pula yang mendasari pencarian nilai standar deviasi. Nah, lalu ada fungsi summary statistik. Daripada kita panggil fungsi di atas tadi satu persatu, fungsi summary statistik ini dirancang untuk memanggil semua fungsi yang sudah kita buat di atas tadi secara sekaligus, yaitu ada mean, median, range, Q1, Q3, IQR, variance, dan standar deviasi. Lalu berikutnya ada menghitung korelasi Pearson. Di fungsi korelasi Pearson, program akan menghitung secara manual menggunakan looping, lalu dimasukkan ke dalam rumus korelasi untuk melihat keeratan hubungannya. Lalu ada model regresi linear yang menghitung nilai slope dan intercept, sehingga kita bisa membentuk persamaan model regresi yang melakukan prediksi. Dan ada fungsi menghitung koefisien determinasi. Nah, sekarang setelah menjalankan fungsi di kelas kalkulator di atas, sekarang kita akan langsung mencoba kalkulatornya. Di baris awal sel ini kita membuat objek baru bernama kalkulator dari kelas yang sudah kita rancang sebelumnya. Lalu ada while true. Nah, kenapa pakai perulangan tak terbatas? Supaya menu kalkulator ini terus-menerus muncul di layar setelah kita selesai melakukan sebuah perhitungan. Menu ini baru akan benar-benar berhenti kalau user atau pengguna sendiri yang memilih opsi untuk keluar, yaitu opsi 9. Nah,
Di dalam looping tersebut, program akan mencetak daftar menu yang bisa dipilih oleh user atau pengguna, mulai dari pilihan 1 untuk menghitung mean hingga pilihan 8 untuk menampilkan seluruh summary statistik sekaligus, dan yang terakhir ada pilihan 9 yaitu untuk mengakhiri program. Nah, sekarang setelah user memasukkan nomor pilihan melalui perintah input, ini program akan membaca input tersebut menggunakan struktur if, elif, dan else, di mana jika user mengetik angka 1, maka program akan langsung memicu fungsi ini, fungsi hitung mean Haura. Lalu jika mengetik 8, maka program akan memanggil summary statistik Haura. Dan jika mengetik 9, program akan memberi perintah break untuk menghentikan perulangan secara total. Dan di sini saya membungkus proses input ini menggunakan blok try except. Gunanya untuk mengantisipasi kalau user salah ketik. Misalnya di sini kan yang diminta itu pilihan angka bulat pilihan 1 sampai 9. Tapi user atau penggunanya malah mengetik angka selain itu atau malah simbol lain. Nah, dengan adanya error handling ini, program nggak akan langsung error keluar, melainkan akan memunculkan ini, input berupa angka pilihan 1 sampai 9 agar user tidak salah input lagi. Nah, sekarang kita akan coba kalkulatornya. Pertama kita run dulu. Nah, di sini kita akan masukkan jumlah data yang ingin kita tambahkan. Sebagai contoh, saya akan masukkan 3 data. Lalu data yang pertama itu misalnya 24, data yang kedua 35, dan data yang terakhir adalah 40. Nah, setelah kita memasukkan 3 data dan kita enter lagi, dia langsung keluar menu kalkulator statistika yang udah kita buat tadi. Kita bisa langsung input aja, kita mau cari apa. Misal kita input angka 1, maka itu akan keluar hasil meannya. Dan jika kita nggak mau input satu-satu, kita bisa langsung aja ketik input 8, yaitu menampilkan summary statistiknya 8. Nah, di sini udah langsung menampilkan semua summary statistik dari data kita tadi berdasarkan fungsi yang udah kita buat di kelas kalkulator statistik di atas. Lalu jika kita sudah selesai menggunakan programnya, kita bisa langsung aja menginput angka 9 untuk mengakhiri program. Enter. Nah, program selesai. Jadi kita udah siap menggunakan kalkulatornya nih. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai korelasi Pearson dan kalkulator regresi linear. Di sini kita butuh 2 data, yaitu dua variabel, maksudnya yaitu variabel X dan Y, karena kan kalau kita ingin melihat korelasi, kita butuh X yang mempengaruhi dan Y yang dipengaruhi. Nah, seperti di sini saya mengambil data dari nilai X-nya itu adalah suhu di suatu kota, dan nilai Y-nya penjualan es krim. Setelah saya input datanya dan saya masukkan sintaksnya, kita bisa langsung run aja. Nah, dia langsung keluar kayak gini karena tadi kita udah buat fungsinya di kelas kalkulator statistik, makanya dia bisa langsung keluar kayak gini. Nah, ini artinya korelasi Pearson-nya dia berkorelasi sebesar 0,95 atau 95% penjualan es krim dipengaruhi oleh suhu. Dan untuk hasil intercept-nya ini bisa kita buat model Y sama dengan min 79,9834 ditambah 9,0578, yang artinya setiap kenaikan 1 derajat suhu itu penjualan es krim akan bertambah sebanyak 9 unit. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.